Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang part of speech. Mengapa sih kita harus belajar part of speech? Karena dalam bahasa Inggris itu kita harus mengenal dasar-dasarnya dahulu sebelum kita ke materi yang lebih tinggi. Makanya kita harus mengetahui part of speech itu apa. Karena part of speech itu jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Mengapa kita harus tahu semua itu? Karena dalam bahasa Inggris itu banyak kata-kata, misalkan kata benda itu noun, kata kerja itu verb, kata keterangan itu adverb. Nah, sebelum saya kasih tahu apa saja, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Oke, sekarang next. Part of speech. Apa sih itu part of speech? Part of speech itu jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris itu apa aja sih? Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu noun, kata benda. Definisinya itu suatu kata yang menunjukkan benda, nama orang, tumbuhan, dan hewan. Kemudian selanjutnya menunjukkan benda yang bisa dilihat atau konkret dan tidak bisa dilihat disebut dengan abstrak. Jadi kata benda atau noun itu suatu kata untuk menunjukkan benda, nama orang, tumbuhan, dan hewan. Misalkan benda yang tidak bisa dilihat itu disebut benda abstrak, itu namanya tetap noun. Dan benda yang bisa dilihat itu konkret gitu. Kemudian pokoknya nama-nama benda yang bisa kita lihat, kita pegang, kita rasakan itu disebut noun, kata benda. Dan kalau ada nama orang itu juga merupakan noun gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Kinds of noun, jenis-jenis kata benda. Yang pertama, berdasarkan wujudnya itu ada abstract noun, concrete noun. Kemudian berdasarkan penamaan ada common noun, proper noun, material noun, and collective noun. Berdasarkan jumlah atau hitungan itu ada countable noun and uncountable noun. Kemudian yang pertama, kita akan membahas apa saja sih yang kata benda atau noun itu berdasarkan wujudnya. Yang pertama kita bahas dulu abstract noun. Apa sih itu abstract noun? Abstract noun itu benda yang tidak ada wujudnya atau tidak dapat dilihat. Misalnya news, berita, information, informasi, love, and decision. Jadi benda-benda itu merupakan jenis-jenis noun yang bentuknya abstrak. Nah, untuk kalian biar tahu itu noun apa enggak, kalian bisa cek di kamus Oxford. Nah, itu kalian bisa tahu itu merupakan noun yang abstrak apa yang bukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu concrete noun. Concrete noun itu benda yang mempunyai wujud atau nyata. Jadi benda-benda yang benar-benar nyata kita bisa lihat dan kita bisa memegangnya itu merupakan concrete noun. Contohnya house, chair, sky, picture, money, and pen. Kalau untuk nama orang John, Jimmy, and Lucy. Nah, untuk ini tumbuh-tumbuhan atau bunga flower, tree, jasmine, and rose. Nah, gimana kalau benda yang tidak bisa, kalau misalkan kalian melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat kayak hantu, itu merupakan abstrak noun ya, mungkin karena nggak bisa dilihat gitu. Next,
Berdasarkan penamaan. Berdasarkan penamaan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama common noun, yang kedua proper noun, yang ketiga material noun, dan yang keempat collective noun. Nah, sebelumnya kita bahas dulu untuk yang pertama, yaitu common noun. Apa sih itu common noun? Common noun itu benda yang bersifat umum. Sifatnya umum maksudnya itu kita mengetahui itu benda-benda umum yang di sekitar kita. Example, transportation itu kan umum sekali. Transportation itu ada mobil, ada bis, ada kendaraan motorcycle gitu. Kemudian flower itu bunga, itu macam-macam, ada jasmine, rose, dan lain-lain. Jadi common noun itu sifatnya benar-benar umum banget. Kemudian untuk yang kedua proper noun itu khusus untuk nama, yang maksudnya itu benda yang bersifat. Jadi benda-benda yang ada namanya, ada spesial namanya, itu disebut proper noun. Kemudian untuk yang ketiga material noun. Material noun itu benda yang berasal dari alam. Dari dilihat kata dasarnya material. Material itu kan kayak material, itu yang berasal dari alam. Example, sand, stone, water, and oil. Nah, benda-benda itu merupakan yang emang dasar dari alam, kayak pasir, batu, air, minyak, itu kan sudah dari alam, jadi disebut material noun. Kemudian untuk yang keempat collective noun. Collective noun ini benda yang berupa kumpulan dari beberapa benda. Maksudnya misalkan ada benda yang berupa kumpulan. Benda itu kan ada bermacam-macam benda dikumpulkan menjadi satu. Bermacam-macamnya ini macamnya jenisnya sama, kemudian bergabung menjadi collective noun. Example ini family. Family itu kan banyak, ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, itu yang disebut dengan family. Jadi itu termasuk collective noun. Kemudian lagi class. Kelas itu juga ada ketua kelas, ada anggotanya, wakil bendahara. Nah, itu juga collective noun karena bermacam-macam bendanya yang dikumpulkan menjadi satu gitu. Next, sekarang benda yang berdasarkan hitungan atau jumlah. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama uncountable noun, yang kedua countable noun. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu yang uncountable noun. Apa sih itu uncountable noun? Uncountable noun ini benda yang tidak bisa dihitung. Misalkan sugar, water, salt, and milk. Benda-benda itu kalau dihitung satu-satu itu mustahil. Kalau dihitung pakai takaran mungkin bisa, tapi kalau dihitung pakai satu-satu tuh nggak mungkin bisa. Jadi itu termasuk uncountable noun. Catatannya gini ya, benda uncountable noun itu tidak boleh diawali e atau n, tidak boleh diawali artikel e atau n. Kemudian tidak boleh dijamak, dan benda itu nggak boleh ditambahi s atau is. Kemudian selalu dianggap singular atau tunggal. Benda-benda itu selalu dianggap tunggal. Misalkan ada contoh nih ya, much money is on the table. Benda uang banyak itu berada di atas meja. Uangnya banyak, tapi mereka merupakan benda tunggal gitu. Kemudian untuk uncountable sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke yang countable noun. Countable noun ini merupakan benda yang bisa dihitung. Macamnya itu ada 2. Yang pertama countable singular atau benda tunggal.
Dan yang kedua countable plural, benda jamak. Benda tunggal itu atau yang disebut countable singular itu misalkan car, book, table, knife. Benda itu tunggal. Tapi kalau ditambah s atau is, mereka itu menjadi jamak. Contohnya cars, boxes gitu. Itu mereka benda-benda jamak karena ada tambahan s atau is. Sedangkan untuk yang macamnya irregular itu kalau dijamakan itu menjadi knives. Misalkan ada knife jadi knives, wife menjadi wives gitu. Nah, untuk penjelasan dari awal sampai akhir di sini sudah jelas semuanya ya. Semoga dengan kalian melihat video ini kalian menjadi semakin paham, dan mohon maaf apabila penjelasan kurang pas mungkin dan kurang enak di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalian bisa mencari referensi lain mungkin bila ada penjelasan dari saya kurang pas atau kurang benar. Saya mohon maaf. Dan video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.